Presiden Joko Widodo memuji pelayanan bongkar muat domestik di Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat. Masa tunggu atau dwelling time yang cepat menjadi alasan utamanya. Dalam meninjau Pelabuhan Peti Kemas Pontianak, Presiden Joko Widodo mengaku senang dengan kinerja pelabuhan yang hanya memakan waktu 2 hari untuk bongkar muat. Presiden bahkan sempat membandingkannya dengan dwelling time di pelabuhan besar lainnya. Presiden berharap agar Pelabuhan Pontianak yang berada di tepi Sungai Kapuas dapat semakin meningkatkan distribusi barang dan jasa di wilayah Kalimantan Barat. Kedepannya di kawasan Kalimantan Barat juga akan dibangun pelabuhan laut seluas 5.000 hektar di Pantai Kijing. Pelabuhan ini ditargetkan rampung dibangun dalam 2,5 tahun. Ya, kita ini kan mau membangun port yang baru di Kijing. Di situ ada kurang lebih 5.000 hektar yang nanti akan dipakai untuk pelabuhan, kemudian juga kawasan industri, khususnya untuk industri alumina, semeter, dan juga CPO. CPO akan diolah menjadi green fuel plus fat dan turunannya. Itu ya ada 5.000. Jadi akan ada industri besar yang berkaitan dengan alumina, aluminium, dan CPO dan turunan-turunannya. Selain menggelar rapat koordinasi dengan kepala daerah, sore ini Presiden juga menggelar rapat percepatan pembangunan dengan sejumlah menteri di Istana Bogor. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita segera bergabung dengan reporter Berita 1 TV Tezar Aditya dan juru kamera Yunanto dari Istana Bogor. Tezar, siapa saja yang hadir dalam pertemuan sore ini? Ya, dapat kami kabarkan pertemuan sore ini dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, kemudian Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, dan juga Menteri Perencanaan Pembangunan Sofyan Jalil dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Selain itu, dalam acara ini juga diundang Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo dan juga OJK. Selain itu juga terpantau oleh kami diundang pula beberapa petinggi dari BUMN seperti Dirut Garuda Indonesia dan juga Dirut Pertamina. Selain itu juga hadir dalam acara ini pihak-pihak swasta seperti adanya John Riyadi, kemudian Yahya Setia Atmaja, Franciscus Welirang, dan Chris Kanter. Dan diundangnya beberapa pihak baik dari pemerintah dan juga swasta ini adalah untuk membicarakan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Ade. Ya, Tezar, kalau kita lihat siapa yang diundang ada dari pemangku moneter, fiskal, lalu juga dari BUMN dan juga pihak swasta dari pengusaha. Begitu, apakah pertemuan ini ada membahas masalah pelemahan rupiah atau mungkin ada pembahasan spesifik lainnya? Ya, menurut wawancara kami bersama dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, ia mengatakan bahwa pertemuan pada sore ini tidak membicarakan mengenai spesifik mengenai rupiah yang sempat menyentuh angka 14.000 per dolar. Namun ia menyatakan bahwa dibicarakan kondisi perekonomian secara umum. Yang pertama adalah Presiden sendiri pada dasarnya tidak membicarakan mengenai memberikan arahan langsung apa yang harus dilakukan untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi, namun ia justru menanyai pihak swasta dan juga pihak pemerintah apa perbaikan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi. Yang poin pertama adalah untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan juga swasta, karena diketahui bahwa saat ini belanja modal baru mencapai 20%. Dan poin kedua adalah meminta peningkatan investasi baik dari pemerintah, BUMN, dan juga dari pihak swasta untuk melakukan investasi dalam negeri. Dan pemerintah juga berjanji untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Pemerintah akan melakukan deregulasi besar-besaran agar iklim investasi dapat meningkat di Indonesia. Dan pihak swasta juga menyampaikan keluhannya terhadap regulasi dan persoalan hukum yang ada di Indonesia yang juga tentunya memengaruhi lambatnya investasi dan pengeluaran belanja modal mereka. Ade. Baik, terima kasih Tezar, dan pemirsa demikian laporan langsung reporter Berita 1 Tezar Aditya dan juru kamera Yunanto langsung dari Istana Bogor. Kembali dalam Metro Bisnis, ada puluhan ribu tenaga kerja yang terancam kehilangan pekerjaannya karena pemutusan hubungan kerja oleh perusahaannya.
Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang menutup usahanya maupun juga mengurangi jumlah karyawannya akibat kondisi ekonomi yang lesu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua tahun 2015 sebesar 4,67% menunjukkan perlambatan. Bahkan akibat lesunya perekonomian diperkirakan banyak perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerjanya dengan merumahkan dan mengurangi biaya produksi. Ditambah lagi pelemahan nilai tukar rupiah menambah beban biaya produksi. Pengurangan kapasitas produksi pun dilakukan antara 30 hingga 40%. Selama semester 1 2015, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) mencatat jumlah tenaga kerja yang di PHK sebanyak lebih kurang 35.000 karyawan. Beberapa sektor yang banyak merumahkan tenaga kerja mereka adalah industri yang banyak menggunakan komponen bahan baku impor, seperti industri tekstil, industri sepatu, otomotif, elektronik, dan industri makanan minuman. Ini kebanyakan memang mungkin sektor-sektor yang memang menggunakan bahan baku import ya di dalam proses produksinya. Ya beberapa mungkin industri-industri yang berhubungan dengan makanan minuman, ya industri-industri yang berhubungan dengan consumer goods ya. Ada beberapa komponen-komponen juga, komponen-komponen yang berhubungan dengan otomotif juga, ya elektronik ya. Jadi yang memang yang perusahaan-perusahaan yang masih belum bisa menggunakan substitusi daripada bahan baku impor. Ya, memang selayaknya memang dalam situasi seperti ini memang pengusaha harus berupaya untuk mencari barang pengganti daripada bahan baku yang masih diimpor. Kalau itu bisa dilakukan, ditemukan di dalam negeri, itu praktis akan sangat-sangat membantu. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri tekstil dan alas kaki menyumbang devisa ekspor non-migas senilai 17,32 miliar US dollar pada tahun lalu. Dengan penyerapan tenaga kerja hingga 15% dari total tenaga kerja di industri manufaktur. Dari Jakarta, Bekti Pambudi Ningsi, Wike Richesa, Metro TV. Menimpali keraguan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya atas megaproyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Keraguan Rizal Ramli itu telah memicu polemik dengan Wapres Yusuf Kala dalam beberapa hari terakhir. Menurut Presiden Jokowi, megaproyek pembangkit 35.000 megawatt merupakan kebutuhan nasional yang harus dipenuhi. Karena itu pemerintah harus tetap mengejar target tersebut. Presiden juga menginstruksikan semua menteri untuk meloloskan target itu, apalagi Kemenko Kemaritiman yang membawahi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk itu Presiden memerintahkan Menteri Koordinator untuk menjalankan fungsi supervisi, koordinasi, dan mencari solusi. Angka 35.000 itu kalau ada masalah-masalah di lapangan itu yang dicarikan solusi. Mencarikan solusi sehingga investasi investor betul-betul bisa melaksanakan investasinya. Itu tugasnya menteri-menteri, tugasnya Menko untuk mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar setiap masalah yang dihadapi oleh investor. Misalnya, tadi saya sampaikan kan, kalau sudah tanda tangan PPA harus diikuti, ada checklistnya. Izin pembebasan lahan seperti apa, dan financial closing-nya sudah beres tidak. Yang bisa dibantu, bantu. Yang bisa carikan solusi masalah, carikan. Keperkasaan dolar Amerika Serikat tidak hanya menghajar rupiah. Hari ini sejumlah mata uang asing lainnya juga tidak berdaya menghadapi dolar Amerika Serikat. Ya, penguatan dolar dipicu oleh kekhawatiran melambatnya pertumbuhan ekonomi global, sehingga pelaku pasar mencari instrumen investasi yang lebih aman seperti emas dan dolar Amerika Serikat. Berikut adalah daftar mata uang yang melemah hari ini.